Jadi udah jelas ya, menunggak sampai kapanpun, debt collector pasti akan datang. FC ini, dia datang, kalian suguhkan air minum. Mereka pasti awalnya melihat dulu situasi. Situasi itu, apakah kalian itu bisa tahu masalah prosedur hukum, ataukah Anda itu tidak tahu apa-apa. Tergantung bagaimana kita menghandle lagi. Kenapa debt collector itu tidak tahu kapan datangnya? Untuk hal yang pertama, Anda sudah tahu sebenarnya itu wajib dilakukan kunjungan. Kalau mereka tidak melakukan kunjungan, berarti mereka itu namanya malas itu. Prosedurnya mereka wajib kunjungi. Mungkin mereka punya masalah lain, mungkin kekurangan orang atau people ya. Tidak ada tenaga untuk penagihan, kekurangan tenaga penagihan. Kita kan nggak tahu. Nasabah yang menunggak itu kan bukan kalian aja, banyak nasabahnya itu. Makanya di saat awal bulan mereka dapat list nasabah-nasabah yang harus mereka handle. Mereka akan kategorikan siapa ini nasabah menjadi skala prioritas. Saya jelaskan juga nasabah yang menjadi skala prioritas ya. Ini saya hapus dulu ya. Nasabah itu kita bagi dua. Yang pertama ada namanya HOP. Ada namanya no HOP. Mereka akan membagi dua kategori ini. Anda masuk HOP atau no HOP. HOP dalam arti kata yang ada harapan untuk membayar, ada harapan untuk dapat tagihan kepada kalian. Kalau ini tidak ada harapan. Misalnya kalau HOP ini ada misalnya masih bekerja, nasabahnya kooperatif, atau ada janji bayar, dan lain-lain ya. Intinya ada harapan, ada kemungkinan Anda membayar tunggakan yang ada. Ini adalah HOP. Tapi kalau yang dikatakan no HOP, misalnya nasabahnya itu alamatnya tidak tahu, alamatnya tidak jelas, atau tidak ditemukan. Yang kedua, nasabahnya itu tidak bekerja, atau nasabahnya itu tidak ada itikat baik. Tidak ada itikat, atau nasabah sakit keras, sakit sehingga tidak bisa bekerja ya, tidak bisa melakukan kegiatan untuk mencari uang, untuk mendapatkan uang lagi. Nasabahnya itu sakit, atau nasabahnya itu meninggal dunia. Ini adalah kategori no HOP. Ini adalah HOP. Nah, sekarang Anda pikirkan, Anda itu ada di posisi mana? Apakah HOP atau kategori no HOP? Tapi kalau kategori yang HOP, pasti Anda dijadikan skala prioritas. Nah, ini skala prioritasnya. Kalau mereka sudah tahu, debt collectornya sudah tahu nasabah itu no HOP, tahunya dari mana? Bisa juga by phone, bisa juga di saat mereka kunjungan Anda tidak ada, dia mendapatkan informasi dari tetangga kiri kanan, atau dari mana aja lah dia mendapatkan informasi itu. Kadang-kadang kita tahu juga lah, debt collector itu kan banyak nasabah yang dihandle-nya. Jadi setiap bulan itu mereka akan melihat banyak nih. Misalnya ada 50 nasabah, mereka akan cek mana yang menjadi skala prioritas. Kalau menjadi skala prioritas yang HOP ini, nah itulah mereka akan fokuskan. Mereka akan dapat target. Setiap bulan mereka harus target. Misalnya targetnya berapa? Misalnya 500 juta. Tagihannya harus mencapai 500 juta. Selesai. Nah inilah patokannya, targetnya. Masalahnya tetap didatangi atau tidak kalau nasabah ini?
biasanya bisa jadi mereka akan datang lagi untuk memastikan aja informasi itu. Informasi yang sebelumnya dihandle oleh debt collector yang lain, dia memastikan lagi apakah benar no hope. Kalau no hope, ya sudah, mereka cari lagi, mereka fokus ke sini lagi, balik ke sini. Nah, inilah jadi sebagai skala prioritasnya. Sekedar informasi buat teman-teman di sini tahu bahwa debt collector itu setiap hari mereka pasti melakukan laporan ke atasannya. Kunjungan ke siapa, hasilnya apa. Saya kasih tahu bagaimana cara mereka report ya. Jadi kalian tahu apa yang akan mereka lakukan kepada kalian. Ini saya hapus dulu ya. Seperti ini. Kira-kira aja, nggak sama persis nggak, tapi kira-kiranya seperti ini. Misalnya nama nasabah, outstanding, sisa pinjaman, tunggakan bunga, total tagihan, permasalahan, janji bayar, keterangan. Kira-kira seperti inilah. Kalau kalian masuk janji bayarnya kapan, permasalahan kalian itu apa, nanti disebutkan di sini. Kalian itu ada masalah apa, nanti mereka akan menulis di sini permasalahannya apa. Nanti apakah ada janji bayar, nanti keterangannya, ataukah di follow up, tergantung jawaban kalian. Kalau kalian ada janji bayar, maka akan jadi skala prioritas. Nah, dari report ini, daily report seperti ini, jadi mereka akan memilah-milah nasabahnya itu. Nasabahnya itu yang akan menjadi skala prioritas dan mana yang tidak menjadi skala prioritas. Yang tadi hope dan no hope. Kalian ingat aja posisi kalian itu di mana. Bagi saya lebih bagus menghadapi debt collector secara langsung dibanding menghadapi debt collection. Kalau debt collection itu kan ngomongnya udah, aduh, udah pusing kita. Ngomongnya udah masuk ke hati, buat nggak bisa tidur. Jadi nggak usah khawatir. Masalah itu kan masalah, kalau kalian bingung ngadapin debt collection, tinggal matikan aja. Kalau dia ngomongnya udah macam-macam, matikan aja. Tah, udah kan beres. Kalau debt collector mau datang, dia bilang nanti akan datang debt collector, bilang aja kalau mau datang aja ke sini. Rumah saya jelas, saya pun jelas. Datanglah ke sini, saya tungguin. Nah, biasanya kalau yang ngomong seperti itu mau datang, itu tidak akan datang. Kalau mau datang langsung lah, tanpa ada konfirmasi. Tiba-tiba ada aja debt collector di rumah. Kan itu yang bagus. Tapi lebih enak menghadapi debt collector secara langsung. Kalau menghadapinya kan tinggal kita bicara. Bagaimana cara kita menghadapinya aja. Tapi kita tetap tenang. Tidak usah marah-marah. Kalau mereka marah, tetap tenang aja. Diam aja. Cara menghadapinya bagaimana? Ada di video saya sebelumnya ada. Tonton aja. Sebenarnya sederhana. Yang membuat tidak sederhana itu karena paradigma teman-teman semuanya berpikir debt collector itu kasar. Debt collectornya itu selalu tidak bisa diajak kompromi. Debt collectornya itu akan marah-marah. Pokoknya semuanya negatif aja. Padahal nggak begitu juga. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan bisa juga melalui WA ke saya. Jangan lupa video saya ini di subscribe dan kasih like ya. Dan silakan dibagikan ke teman-teman, sanak family, saudara kalian semuanya yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.